warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min adh-dhulumati ila an-nur aw ila siratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah Ranting Antarsari Kerajaan yang berbahagia sedaya. Jawi mirang ya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia nikmat sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim kembali, bermuajahah, mengaji, membaca firman-firman Allah beserta sunnah-sunnah dari Rasulullah, dan semoga langkah kita semua dari rumah menuju tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di hari yang mulia juga, hari Jumat, fa insyaallah kita sedang bersama-sama duduk dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, guru-guru kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat milad ke 107 Aisyah, usia yang cukup lama, 1 abad lebih. Aisyah sudah memberikan kontribusi untuk negeri. Maka ibu-ibu yang saat ini mengikuti Ortono Muhammadiyah yang dalam naungan Aisyah sungguh luar biasa, dan semoga organisasi pergerakan ini Aisyah terus senantiasa memberikan pendidikan kepada generasi berikutnya dan senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kami diberi kesempatan untuk bersilaturahim, mengaji bersama ibu-ibu Aisyah Antarsari Kerajaan, dan rasa-rasanya ini sudah seperti layaknya menjadi rumah yang kedua bagi kami. Tadi khotib Jumat juga di sini, kemudian lanjut bersama ibu-ibu, dan insya Allah nanti malam lanjut bersama teman-teman IPM Ambulu.
Alhamdulillah pada bulan ini kita sudah masuk dalam bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini juga dalam Al-Quran juga disebut oleh Allah termasuk dalam 4 bulan haram. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ialah 12 bulan. Ini yang dimaksud bulan adalah hitungan tahun Hijriah. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu tadi. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini disambung oleh Rasulullah melalui sabda beliau bahwasanya arba'atul hurum tersebut Rasulullah menyebutkan ada 4 bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya lagi Nisan, yakni bulan Rajab. 4 bulan ini para masyarakat Arab itu bersepakat untuk tidak melakukan peperangan. Jangan sampai di 4 bulan haram ini terjadi pertumpahan darah, terjadi permusuhan. Sehingga di 4 bulan haram ini diharapkan para umat itu untuk memperbanyak amal ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Dan dalam konteks ini Imam Nawawi juga menyampaikan bahwasanya puasa sunnah yang paling disukai oleh Rasulullah adalah puasa sunnah di bulan Dzulqa'dah. Namun demikian bukan berarti di bulan Dzulqa'dah itu puasanya selama satu bulan penuh, tidak. Tetap kemuliaan Ramadan tetap di atas. Kalau dibanding dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan itu kemuliaannya ada di atas karena di dalamnya terdapat nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, juga terdapat ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di bawah bulan Ramadan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini tadi, yang saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, nanti di bulan Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban umat muslim. Kemudian Muharram, bulan sebagai pembuka dari tahun Hijriah. Kemudian 1 bulan lagi yang berpisah, yakni bulan Rajab. Diharapkan di 4 bulan ini dijadikan sebagai lumbung pahala sekaligus kuburan bagi para pendosa. Mengapa demikian? Di bulan inilah Allah akan melipat gandakan amalan-amalan setiap orang yang melakukannya. Sebagai contoh, puasa sunnah, tilawatul Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau kita flashback kembali di bulan Ramadan yang sudah meninggalkan kita di beberapa bulan yang lalu, rasa-rasanya di bulan Ramadan orang yang bersedekah itu berebutan.
itu terjadi di mana-mana. Tilawah Al-Quran senantiasa dilantunkan setiap ada sholat tarawih. Orang-orang pada berjamaah sholat malam. Sebenarnya sholat tarawih itu ya sholat tahajud, karena dilakukan setelah sholat isya. Namun bahasanya adalah tarawih karena di bulan Ramadan. Nah, di bulan-bulan berikutnya harapannya, apalagi di bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Bagaimana amalia-amalia yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tersebut bisa lebih meningkat kembali. Puasanya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Rasulullah mewariskan ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Kalau dalam angan-angan manusia, memang kita tidak mampu untuk berpuasa 1 tahun penuh, tetapi kita bisa meraihnya. Nah, kalau kemarin mungkin alhamdulillah kalau sempat sudah bisa melaksanakannya. Bagi yang belum ada kesempatan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi melalui firman Allah, bulan Dzulqa'dah ini termasuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak amalia ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga di bulan ini diharapkan orang-orang umat yang beragama Islam tetap mengkonsistenkan amalia yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Bacaan Al-Qur'annya, sholat sunnahnya dan lain sebagainya, sedekahnya. Sehingga di bulan Dzulqa'dah ini jangan sampai ada dosa yang sengaja kita lakukan sehingga sia-sialah kesempatan emas ini yang sudah dikaruniakan oleh Allah. 3 bulan para jamaah, kita nanti akan bertemu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Mari di 3 bulan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu sudah menjadi habit kebiasaan kita, insya Allah nanti akan terbiasa di bulan-bulan berikutnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah tentang keistiqomahan. Beliau adalah Abdullah bin Umi Maktum. Qadarullah, ya, beliau diuji oleh Allah dalam kondisi mohon maaf buta, tidak bisa melihat, di penglihatannya oleh Allah dicabut. Namun beliau tak putus, tak menyerah dalam melaksanakan perintah Allah dan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Suatu hari ketika Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak punya orang yang menuntunku untuk berjamaah ke masjid. Apakah aku bolehkah aku melaksanakan sholat di rumah saja?" Maka Rasulullah menjawabnya, "Ya, silahkan sholat di rumah." Namun beberapa waktu kemudian, saat Abdullah bin Umi Maktum itu berbalik arah, Rasulullah memanggilnya lagi, "Ya Abdullah, apakah engkau mendengar kumandang azan tersebut?" "Ya wahai Rasulullah, aku mendengarnya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tunaikanlah panggilan azan tersebut." Sabda Rasulullah ini yang menjadikan semangat beliau untuk senantiasa berjamaah di masjid. Nah, di suatu hari ketika Abdullah bin Umi Maktum hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di pertengahan jalan, beliau terjatuh mengakibatkan wajah dan kakinya terluka dan berdarah. Nah, pada kondisi yang terluka berdarah, Abdullah bin Umi Maktum tetap melanjutkan perjalanan dan melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid. Di hari-hari berikutnya, datang seorang pemuda yang ingin membantu perjalanan dari rumah menuju masjid.
mendoakanmu kepada Allah. Seorang pemuda ini dengan responnya, wahai Abdullah, tidak perlu engkau mengenalku dan aku juga tak mau engkau doakan. Nah, dengan jawaban pemuda ini rasa-rasanya seorang pemuda yang sombong yang tak mau didoakan. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum pun menanggapi, baik, jika engkau tak mau menyebutkan namamu dan tak mau didoakan, cukuplah engkau mengantarkanku sampai sini. Karena aku tak mau orang yang membantuku tak mau didoakan kepada Allah. Akhirnya pemuda tersebut mengakui dirinya, ya Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Nah, mendengar pengakuan dari pemuda tersebut, Abdullah bin Umi Maktum pun kaget. Wahai iblis, kenapa engkau mengantarkanku, menuntunku selama berhari-hari dari rumah menuju masjid? Bukankah engkau lantas seharusnya tugas iblis itu menghalang-halangi, menggoda supaya tidak berjamaah? Akhirnya iblis tadi pun menyampaikan, ya Abdullah, ingatkah engkau beberapa hari lalu terjatuh mengakibatkan wajah dan kakimu berdarah, dan engkau tetap melanjutkan perjalanan itu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ketahuilah, dari situ Allah menurunkan rahmat dan separuh dari dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Maka aku, kata iblis, tak mau itu bisa terjadi lagi. Kalau nanti kamu terjatuh lagi, berarti kamu nanti akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya nanti akan sia-sia kami menggodamu. Nah, dari kisah ini para jamaah, sungguh keutamaan dari sholat berjamaah itu sendiri sangat luar biasa. Ada 5 poin penting yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama, kita harus memahami dalil-dalil, landasan-landasan syar'i, amalan-amalan yang akan kita lakukan. Misal, kita sudah memahami keutamaan pahala orang yang mendirikan sholat sunnah rawatib sebelum subuh, di mana pahalanya dunia beserta isinya. Nah, kita kejar, kita ingin meraihnya, segera berangkat ke masjid menunaikan sholat sunnah rawatib, karena kita tahu landasan-landasannya. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Yakni dengan hadir ke majelis ilmu. Kita ingin supaya bisa rutin puasa sunnah Senin Kamis, ya kita harus tahu landasan puasa Senin dan Kamis itu apa, ya, untuk kesehatan itu apa, sehingga kita ingin melaksanakannya dan merasa rugi ketika meninggalkannya. Yang kedua adalah di akhir. Lanjut nanti setelah sholat asar. Baiklah, karena sudah masuk waktu adzan